Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman dan sekitarnya. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di Zoom Sema Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita pada malam hari ini ialah Bapak Evangelis Jamino Widi Sulistija SEMTH dengan tema 5 level kepemimpinan. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini bisa kembali belajar kebenaran firman-Mu. Berkati saya Tuhan sebagai moderator agar bisa memandu pelajaran firman-Mu ini dari awal pertengahan sampai selesai. Berdoa juga buat tim operator kami yang bekerja di belakang layar, kiranya Tuhan tolong campur tangan agar mereka boleh bekerja dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, wifi, laptop, handphone, listrik, dan semua peralatan yang berhubungan dengan pembelajaran firman-Mu ini, kiranya Tuhan tolong campur tangan agar tidak ada hambatan sehingga pembelajaran firman-Mu ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Jamino Sulistija, yang menjadi pembicara pada malam hari ini, kiranya tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua pelajaran firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau Tuhan. Berdoa juga buat semua yang mendengarkan di Zoom Sema Adonai live streaming dan di channel YouTube Cahaya Firman, kiranya bukakan hati mereka agar mereka juga mengerti kebenaran firman. Berdoa juga buat channel YouTube Cahaya Firman, biarlah ini menjadi corong untuk memberitakan firman di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa perbuatan kami, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak belajar kebenaran firman-Mu, dan layak melayani Engkau. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Tim operator dipersilakan, terima kasih. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Evangelis Jamino Widi Sulistija. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Tanggal lahir Surakarta 28 Desember tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di kota Jakarta. Beliau telah menikah dengan Ibu Evangelis Deborah Anggreni Sutanto, dan beliau juga sudah dikaruniai 4 orang anak, yakni 2 putra dan 2 putri. Education. Akademi Keuangan dan Perbankan, Diploma 3 Keuangan dan Perbankan pada tahun 1992. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Ekonomi Akuntansi pada tahun 1995. STT Sangkakala Salatiga, Magister Teologi Transformasi Sosial pada tahun 2015. Certification. Registered Securities Analyst RSA LSPBM pada tahun 2019. Certified Risk Associate CRA PT Mitra Finance pada tahun 2020. Dan sekarang beliau sedang menempuh Certified Forensic Auditor CFRA di LPPFA Jakarta. Place. Kepala Administrasi Cabang EEC di PT Marga Nusantara Jaya pada tahun 1997, Branch Manager at PT Adira Quantum
Multi Finance Paramount Group pada tahun 2012, Head of Operation GM at PT Multi Retalindo Kawan Lama Group pada tahun 2016, GM Operation at PT Industrial Band pada tahun 2021, dan saat ini beliau menjabat sebagai GM Finance at PT Maritim Timur Perkasa. Ministry. Pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK Akademi Keuangan dan Perbankan Surakarta pada tahun 1986. Pengurus Persekutuan Alumnus Gamaliel PAG Chapter Semarang pada tahun 1991, Ketua Departemen Pemuda GPI Gajah Mada Satelit Semarang Barat pada tahun 2002, Wakil Gembala Sidang Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Purwokerto pada tahun 2006, Ketua Gerbang Pemulihan Ministry Purwokerto pada tahun 2011, dan menjadi evangelis di Cahaya Kasih Ministry CKM Banten sejak tahun 2021. Terima kasih tim operator kami. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, saya akan menyapa beliau. Salam selamat malam Pak Widi, apa kabar? Shalom Pak Sam, selamat malam. Kabar baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kiranya Bapak selalu dalam penyertaan Tuhan, dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Dan sekarang, waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih. Baik Pak Sam, terima kasih. Selamat malam saudara, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Di kelas pengajaran pada malam hari ini temanya yaitu tentang kepemimpinan Bapak Ibu. Dan mungkin beberapa narasumber di SMA Adonai menyampaikan tema tentang ini, tema yang sama, namun dengan fokus atau sisi dari yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, tema ini sebetulnya lebih cocok, lebih tepat memang untuk para pemimpin di bidang sekuler atau marketplace. Dan walaupun ada kesamaan atau kemiripan dari sisi prinsip-prinsip, juga tema ini juga bisa diterapkan di kepemimpinan rohani. Ya, dalam hal ini yaitu pemimpin gereja, ya, ketua ministry, pastor dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, untuk pengantar Bapak Ibu, jadi kalau kita berbicara tentang topik kepemimpinan itu sangat luas dan kompleks ya. Tidak cukup dengan satu kali pertemuan seperti ini. Dan tema kita kali ini adalah satu tema yang saya mempraktekkannya dan saya mengalaminya sendiri. Meskipun ini sumber aslinya bukan dari saya pribadi, tapi saya belajar Bapak Ibu. Dari berbagai literatur yang khususnya adalah saya belajar dari satu tokoh kepemimpinan yang notabene adalah seorang pendeta. Ya. Jadi saya tertarik dengan apa yang ditulisnya dan banyak sudah terbit buku-buku tentang hal ini. Memang banyak narasumber kepemimpinan lain ya Bapak Ibu, tapi saya pakai ini. Dan step by step saya mempraktekannya dan saya memahaminya, saudara. Jadi kepemimpinan itu selalu adalah menarik untuk dibahas dan tidak ada habis-habisnya. Ya, kita tahu bahwa banyak seminar pelatihan yang diadakan khusus untuk memperlengkapi calon-calon pemimpin ini, saudara. Baik yang diadakan oleh gereja, lembaga pelayanan, ataupun mungkin perusahaan-perusahaan ya, yaitu marketplace. Bahkan kita juga lihat
ya program pemerintah juga ikut mendorong adanya pelatihan berbasis kompetensi dengan gelar-gelar non akademik ya, sertifikasi. Sekarang ini gelar-gelar ini sangat banyak dari berbagai bidang, ada yang manajemen, leadership, macam-macam saudara. Kalau mau belajar apapun, sertifikasi ini juga ada. Saya sendiri memiliki 4 sertifikasi yang berbeda terkait dengan untuk mendukung juga perjalanan karir saya di pekerjaan atau bisnis. Kepemimpinan ini juga bisa diterapkan kalau Bapak Ibu juga adalah pengusaha ya. Seorang pengusaha yang kemudian memiliki sejumlah karyawan, di mana sebagai seorang pengusaha otomatis adalah pemimpinnya. Nah, satu hal yang saya perhatikan, yang saya amati bahwa kemajuan atau kemunduran suatu organisasi ini bisa diterjemahkan luas Bapak Ibu, tidak hanya organisasi perusahaan, tetapi juga organisasi gereja, saudara. Sangat ditentukan oleh siapa leadernya, siapa pemimpinnya, siapa gembalanya, siapa direkturnya, siapa GM-nya, dan seterusnya. Nah, satu hal lain yang juga menarik bahwa pemimpin itu selalu menjadi topik seru ya, hot topik untuk bahan perbincangan, ya tanda kutip perguncingan di antara, kalau kita bicara tentang perusahaan ya para karyawan saudara, yaitu mereka semangat sekali ya untuk membicarakan pemimpinnya. Pembicaraan ini seputar hal-hal yang gagal dicapai oleh seorang pemimpin atau pemimpin yang tidak ideal bagi para karyawannya atau tim membernya. Saya menyebutnya tim member aja, saudara. Bukan anak buah atau bawahan ya. Mereka juga curhat, mengeluh, bahkan baik kalau kita bicara di dunia rohani ya di antara jemaat gereja yang membicarakan gembalanya, saudara. Nah, kita akan lihat bahwa kepemimpinan itu sebetulnya kompleks, saudara. Nah, tema pengajaran hari ini saya ambil dari buku ini yang sudah lama saya baca dan saya praktekkan ya, dari Dr. John C. Maxwell ya. Beliau lahir di Michigan, USA, dan tanggal lahirnya 20 Februari 47. Beliau ini tidak hanya pendeta, pakar kepemimpinan, pembicara, dan penulis buku. Nah, penghargaan yang dicapai oleh beliau sebagai penulis buku itu ada banyak sekali, saudara. Ini saya rangkum saja dari berbagai sumber. Beliau ini termasuk guru kepemimpinan terbaik dunia, ya. Makanya saya sangat tertarik, saya mengikuti, saya beli buku-bukunya yang ditulis beliau ini tentang, terutama tentang dunia kepemimpinan. Dan beliau juga penulis buku terlaris versi New York Times, Wall Street Journal, dan Business Week. Kemudian penjualan buku terlaris mencapai 18 juta buku di seluruh dunia. Mungkin ini angka ini sudah bertambah, saudara. Lalu beliau ini juga sebagai pendiri, founder organisasi Equip. Ini satu organisasi yang memang fokusnya adalah dalam pelatihan kepemimpinan, enjoy stewardship, services, dan maximum impact. Lalu beliau sudah berhasil melatih lebih dari 5 juta pemimpin di 126 negara. Jadi buku ini bisa menjadi referensi yang bagus, saudara, kalau saudara memang saat ini dipercaya sebagai pemimpin, ya, atau sedang mau belajar menjadi pemimpin. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak hanya teori atau saya mencuplik buku ini saja, tetapi saya mengalami sendiri sebagai satu kesaksian, saudara. Nah, ini nanti sebuah pemikiran ya, saudara, nanti bisa didiskusikan setelah materi ini selesai, kalau masih cukup waktu nanti sebelum ada pertanyaan. Pemimpin itu dilahirkan atau dikembangkan? Ya, sekali lagi ini bicara dua ruang ya, yaitu ruang
sekuler dan sisi ruang rohani atau dalam dunia gereja. Ya, kalau kita bicara misalnya pendeta A, anaknya kemudian menjadi pemimpin di satu gereja, itu apakah karena itu dilahirkan atau dikembangkan? Nah, kita akan mulai dengan definisi kepemimpinan, walaupun ini definisi ini juga sudah banyak dibahas, mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar ya definisinya. Saya ambil dari 3 tokoh yang memang beliau-beliau ini memang sangat terkenal ya di dunia manajemen dan kepemimpinan. Pertama Stephen Covey yang menulis buku tentang 7 Habits, ya 7 Habits 7 kebiasaan baik ya, saudara. Tahun 89 beliau menyampaikan definisi kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi harus ada orang lain dulu yang memang menjadi tim membernya dan dari kepemimpinan ini dia mempengaruhi. Ya, jadi definisinya adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi. Jadi kalau bicara pengaruh, salah satunya juga di dalam memotivasi orang lain. Nah, goalnya yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Ya kalau di gereja biasanya tujuan atau visi misi gereja, visi misi ministry juga punya visi misi. Apa yang ingin dicapai dari tema tahunan? Ya. Visi di gereja saya hari ini yaitu tahun ini adalah walking with God, ya, berjalan bersama Tuhan, begitu. Nah itu yang akan dicapai oleh pemimpinnya, bagaimana dia menggerakkan tim pastoralnya untuk mencapai itu. Kalau kita bicara sekuler, umumnya adalah yang dicapai tujuan perusahaan yaitu dari sisi pendapatan atau penjualannya. Lalu Peter Drucker juga salah satu tokoh juga yang pakar kepemimpinan dan manajemen, itu memberikan definisi hampir sama dengan Stephen Covey, tetapi ada sedikit yang berbeda ya. Jadi kemampuan untuk mengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, ya sama ya. Tetapi ditambahkan dengan cara yang efektif dan efisien. Makanya tadi saya di awal saya ngomong bahwa kepemimpinan ini kompleks ya. Kalau mau dibahas tidak cukup cuma 1 kali pertemuan, karena yang kita bahas ini adalah lebih condong ke step by step, di mana ada 5 level kepemimpinan yang ditulis oleh Dr. John Maxwell. Ya. Bahwa tidak semua pemimpin itu mencapai level ini, nanti kita akan pelajari. Lalu yang ketiga, Hersey dan Duncard itu mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan. Jadi kalau berbicara mempengaruhi berarti ada kapasitas kompetensi dari leader atau pemimpin itu untuk memberikan pengaruhnya. Sehingga orang lain itu mengikuti dia dan mentaati apa yang diarahkan sehingga perilakunya menunjukkan satu perilaku yang produktif. Ya dalam hal ini mencapainya yaitu dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, Dr. John Maxwell sendiri pengertiannya juga hampir sama dengan 3 tokoh ini, saudara. Yaitu kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan cara efektif dan efisien. Sama dengan Peter Drucker. Dan kalau diringkas ini satu statement definisi singkatnya yang gampang dicerna dan gampang dipahami, yaitu bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Tidak lebih dan tidak kurang. Leadership is influence, nothing more, nothing less, saudara. Ya. Nah, kita mulai dari level paling bawah, level 1 dulu, saudara. Ya. Jadi jabatan adalah disebut level position, ya, atau level jabatan. Jabatan adalah level kepemimpinan terendah. Jadi merupakan satu level pemula. Jadi siapapun yang mengambil
peran sebagai pemimpin itu memulainya dari level 1 ini, saudara. Dan satu-satunya pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin berdasarkan jabatan adalah pengaruh yang menyertai jabatannya. Jadi ketika seseorang itu diangkat menjadi gembala atau diangkat menjadi manajer atau diangkat menjadi supervisor, general manager dan seterusnya, secara jenjang mulai dari supervisor ya staff supervisor dan seterusnya. Kalau staff kita bicara itu belum pemimpin ya. Jadi kalau kita bicara kepemimpinan adalah level supervisor ke atas kalau di dunia sekuler. Ya. Kalau di gereja tentunya pelayanan mulai dari bawah, dan ketika dia menjadi diaken atau ketua departemen, pada saat itulah dia memposisikan diri atau surat keputusannya adalah sebagai dia mendapatkan jabatan, saudara. Nah ini level yang sangat pemula sekali. Ya. Nah, artinya adalah orang-orang mengikuti pemimpin yang diangkat ini karena mereka harus melakukannya. Ya suka nggak suka, ketika seseorang diangkat menjadi pemimpin jabatan ini dengan jabatannya ya, apapun itu jabatannya, itu tim membernya itu harus ngikutin, harus melakukannya. Ya, ini given namanya. Jadi mau nggak mau. Nah, kepemimpinan berdasarkan jabatan ini menurut Maxwell itu didasarkan pada hak-hak yang diberikan oleh jabatan. Biasanya di dalam jabatan itu ada job description ya, atau istilahnya tugas dan tanggung jawabnya. Nah, jabatannya itu ada hak yang diberikan oleh jabatannya itu. Ya, ada otoritas yang diberikan kepada jabatannya itu. Dia bisa apa, dia mempunyai kemampuan, istilahnya otoritas untuk persetujuan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Nah, satu hal yang kita perlu pahami di sini di level 1 ini bahwa tidak ada yang salah kalau orang itu memiliki jabatan ya, manajer, GM, direktur, ya, COO, CEO, komisaris, tetapi akan menjadi salah ya, atau semuanya salah dengan menggunakan jabatan untuk membuat orang-orang mengikuti. Ya, jadi dengan diangkatnya dia menjabat satu posisi tertentu, kalau kemudian dia berpendapat bahwa dengan jabatannya itu otomatis orang-orang itu mau mengikuti dia, itu salah. Karena di level ini itu ada bahayanya, saudara. Ya. Karena level 1 ini adalah pengganti yang buruk untuk pengaruh. Ya. Sebetulnya belum ada istilahnya dia sesuatu yang dilihat oleh pengikut atau tim membernya. Jadi ya mau nggak mau memang orang mengikuti. Nah, pemimpin jabatan ini adalah satu-satunya level yang tidak memerlukan kemampuan dan usaha untuk menyapainya. Siapapun dapat ditunjuk untuk satu jabatan. Ya, jadi ini level 1 ini bukan tinggi rendahnya posisinya, karena saya melihat ya, mengamati bahwa seorang dengan level direktur pun atau senior pastor pun belum tentu memiliki leadership. Ya, saya ulangi ya, saudara. Jadi jabatan setinggi apapun, ada surat keputusan, surat pengangkatan, tidak otomatis dengan jabatan itu dia memiliki profil atau kapasitas seorang leader. Karena siapapun bisa. Ya, siapapun dapat jabatan itu bisa lah ya. Nah, kita akan lanjut ke level kedua. Jadi di level 1 ini seharusnya kalau ingin bertumbuh atau diakui leadership-nya, maka dia harus bergerak ke level kedua. Dan sekali lagi, level ini tidak perlu usaha, tidak perlu kemampuan. Given orang-orang mengikuti, harus melakukannya, karena ada ditentukan dipercaya orang-orang tertentu untuk menjabat posisi itu. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, kepemimpinan didasarkan pada hak diberikan oleh jabatan. Ya, tadi ada
dia otoritasnya, posisinya sebagai apa, dia punya fungsi atau tanggung jawab sebagai dalam bidang apa, itu ditentukan di situ. Jadi dasarnya adalah hak-haknya. Dan ciri kedua, pemimpin jabatan ini, mereka memiliki bawahan bukan anggota tim. Ya, jadi semua itu diposisikan, ya harus ikut dia gitu. Pokoknya saya di sini sebagai direktur baru, GM baru, kalian-kalian ini harus ya ikut begitu. Nah, biasanya ciri-ciri pemimpin jabatan itu mengandalkan aturan, regulasi, kebijakan, struktur organisasi atau bahkan organisasi untuk mengendalikan orang-orang mereka. Jadi dia pakai aturan, pakai SOP, pakai kebijakan untuk mengendalikan. Ya tanda kutip ya memaksa orang-orang mereka untuk mengikutinya. Lalu yang keempat, orang-orang mengikuti dalam batasan wewenang yang ditetapkan. Jadi tadi ada job desk, tugas tanggung jawabnya tuh dia tidak boleh menjalankan di luar itu atau melebihi wewenangnya. Dan anggota tim di sini hanya melakukan apa yang diminta oleh pemimpinnya. Ya. Jadi cenderung patuh karena jabatan. Ya mungkin takut juga saudara. Kalau enggak diikuti nanti kena sanksi. Kembali lagi cirinya yaitu mengandalkan aturan. Ya nomor 3. Aturannya bisa aturan kekaryawanan, ya HRD, surat peringatan, begitu surat teguran, nah itu dia pakai itu, ya untuk menegaskan bahwa dia diangkat sebagai pemimpin. Nah, ciri yang kelima, pemimpin ini level 1 ini akan mengalami kesulitan jika bekerja dengan tim member yang sifatnya sukarelawan atau volunteer, atau dia akan kesulitan untuk memimpin atau mempengaruhi orang yang lebih muda dan orang yang berpendidikan lebih tinggi dari dia. Karena pemimpin jabatan tidak punya pengaruh. Jadi tipe level ini adalah cenderung orangnya mandiri. Ya. Dia cenderung mandiri. Nah, lalu level kedua Maxwell menyebut sebagai permission atau level izin. Nah, ini ada perbedaannya ketika seseorang sudah lepas dari level 1, dia kemudian bergerak ke level 2 atau permission ini. Level ini itu didasarkan pada hubungan. Jadi orang mengikuti pemimpin ini karena mereka ingin, bukan karena harus tadi. Kalau posisi karena mereka harus mengikutinya, mau nggak mau. Ya jadi given, ada statement yang mengatakan bahwa kita nggak bisa memilih pemimpin kita ya. Kalau kemudian ada diangkat gembala sidang atau pemimpin di perusahaan, maka ya sudah, nggak ada pilihan, kita juga nggak bisa memilih pemimpin, given saja. Nah di level 2 ini tidak begitu. Orang-orang akan mengikuti karena mereka ingin kepada pemimpin ini. Ketika Anda menyukai orang dan memperlakukan mereka seperti individu yang memiliki nilai, maka Anda sedang mengembangkan pengaruh dengan mereka. Jadi pemimpin model ini itu akan mulai memperhatikan timnya satu-satu. Ya mulai ingin berkenalan lah begitu. Dia harus mengerti si A, si B, si C, anak buah tim membernya ini apakah mereka istilahnya data pribadinya, keluarganya, di mana anaknya berapa, kira-kira seperti itu. Ya, dia mulai memperhatikan apa yang dilakukannya di luar kantor, di luar gereja, seperti itu. Nah, itu cara ketika dia menekankan pada hubungan ini, dia sedang mengembangkan pengaruhnya. Dan kalau mengembangkan pengaruh dengan dia mendekati tim membernya, maka pemimpin ini sedang mengembangkan kepercayaan. Jadi orang-orang mulai tertarik, mulai percaya kepada level 2 ini. Karena dia mulai memperhatikan, mulai peduli, ya, mulai menjalin hubungan. Ya biasanya kalau seorang pemimpin ya mengajak makan begitu tuh, itu sedang membangun atau mengembangkan pengaruh. Nah, di level ini lingkungan itu menjadi jauh lebih positif ya saudara. Ya tidak seperti yang satu tadi agak kaku karena orang-orang itu harus, ya kalau ini kan
orang-orang ingin. Di rumah, di tempat kerja, saat bermain, atau saat menjadi sukarelawan, orang-orang tiba-tiba tim member ini akan lebih bersemangat atau lebih positif. Nah, satu pernyataan ini adalah satu kebenaran, saudara. Anda bisa menyukai orang lain tanpa memimpin mereka. Ya, kita bisalah menyukai orang lain tanpa memimpin. Tetapi Anda tidak dapat memimpin orang lain dengan baik tanpa menyukai mereka. Nah, ini beda, saudara. Jadi kalau menyukai kita bisa, ya, semua juga bisa. Tanpa harus kita menjadi pemimpinnya atau leadernya. Tetapi ketika kita mengambil posisi atau peran sebagai pemimpin rohani atau pemimpin di sekuler, maka kita tidak bisa memimpin dengan baik tanpa kita menyukai mereka. Nah, kata menyukai ini kan berarti kita ingin mengenal, ingin membangun pengaruh. Nah, ciri-ciri pemimpin permission ini atau community agent ini, agendanya adalah bukan mempertahankan posisi atau jabatan, tetapi lebih condong kepada mengenal anggota tim dan mencari tahu cara bergaul dengan mereka. Ya. Nah, ini yang saya kembangkan sampai saat ini, ya, dari awal saya menjadi dipromosi sebagai pemimpin, ya. Saya biasa mengajak tim saya ketika mereka ulang tahun begitu, saya ajak makan siang begitu, istilahnya saya traktir mereka. Gitu. Biasanya kalau orang ulang tahun, ya mereka yang traktir kita, ya. Tapi ini saya sebagai leadernya, saya membangun hubungannya, mengembangkan pengaruhnya dengan cara seperti itu. Ya, hanya ketika di meja makan kita bisa lebih santai, kita bisa tanya, kita bisa tanya kabar, ya, kondisi mungkin keluarganya, orang tuanya, dan seterusnya. Nah, yang kedua, pemimpin ini mengetahui siapa orang-orang mereka dan para pengikut mengetahui siapa pemimpin mereka. Sehingga orang-orang membangun hubungan yang solid dan langgeng. Jadi ada saling kenal. Pemimpinnya mengenal tim membernya juga mengenal pemimpinnya. Nah, seperti itu, saudara. Nah, kalau level 2 ini kemudian sudah berhasil, ya, terus dipraktekkan atau dikembangkan begitu, maka di level ketiga ini setingkat lebih maju, saudara. Ya. Jadi ada satu bahaya ketika orang sudah sampai di level 2, mereka tergoda untuk berhenti, ya, di level 2 itu, tidak mau bergerak lebih jauh. Ya. Nah, pemimpin yang baik harusnya tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Ya, tadi kan lingkungan kerja yang menyenangkan karena saling mengenal. Ya. Sebaiknya bisa menyelesaikan banyak hal dan mereka harus naik ke level berikutnya, itu level production. Nah, kata kunci di level 3 ini adalah hasil, saudara. Jadi bukan lagi hubungan, tetapi adalah hasil. Ya, satu step lebih maju lah, ya. Nah, pada level 3 ini orang-orang mengikuti saudara karena apa yang telah saudara lakukan bagi organisasi. Ya, apakah itu gereja atau perusahaan. Orang-orang mulai mengikuti, mulai tertarik karena saudara melakukan langkah-langkah tertentu yang kemudian berdampak bagi organisasi itu. Ya, people follow you because what you have done for the organization. Ya, kelihatan gerejanya mulai banyak jiwa baru, ya. Jemaat kelihatan bertumbuh. Nah, disitulah sang gembala sidang ini, kalau kita bicara di perusahaan, ya, sang manajer itu mulai dilirik, mulai ada pergunjingan tapi positif, ya. Ini bukan curhat, tapi mereka pergunjingannya bukan lagi mengeluh, tetapi positif. Ya, kurang lebih 3 kata-kata inilah, ya, saudara. Dulu sebelum dia datang kita tidak pernah capai target, ya. Kita bicara sekuler. Pemimpin kita memang hebat dan inovatif. Ada perubahan positif sejak dia datang. Jadi mulai ada satu hal positif yang kemudian dipikirkan atau dirasakan oleh tim membernya.
Nah, pemimpin di level 3 ini ada momentum sehingga hari-hari dapat dilakukan dan optimisme dan masalah yang timbul lebih mudah diselesaikan. Kalau pada level 1 itu kalau nggak hati-hati bisa banyak masalah karena sebatas jabatan, orang-orang takut, orang-orang tunduk karena jabatannya. Di level 3 ini sudah berbeda. Ada masalah, tetapi masalahnya lebih mudah diselesaikan. Nah, kalau ada masalah kemudian ada progres bisa diselesaikan, maka kemudian yang terjadi ada semangat yang tinggi karena sebagai sebuah tim ada prestasi-prestasi baru yang dicapai. Atmosfer kesuksesan akan terasa kuat. Ya. Nah, saya kesaksian saudara di lingkungan pekerjaan ya saudara. Tentu ketika kita bekerja itu, ketika dipercaya kepada satu posisi yang lebih tinggi yang kita itu belum pernah sama sekali, tentu kita benar-benar minta hikmat dan berdoa ya saudara. Dan level-level ini sebetulnya mengalir begitu saja, tetapi kita perlu benar-benar juga fokus pada setiap stepnya saudara. Apa yang saya alami ketika saya dipromosi ke posisi yang lebih tinggi, ya saat itu saya di 3 perusahaan yang berbeda dan di perusahaan yang saya naik itu, pertama kali saya dipromosi itu, saya mengemban satu tugas atau divisi yang sangat berbeda dengan divisi yang saya pegang sebelumnya. Dan saat itu saya ingat betul, ya manajer sebelumnya itu pencapaian prestasinya itu adalah ranking 16 nasional. Saya memegang satu cabang di satu kota ya di Jawa Tengah. Nah, ketika saya diangkat itu ya, diangkatnya itu kan berarti SK ya tadi ya, jabatan, kemudian saya naik ke, itu naiknya lumayan cepat pada saat itu saya sudah ke level 2 dan ketiga ini. Tanpa terasa di level 3 ini saya diangkat itu 2 tahun, peringkat cabang saya itu naik ke level ke peringkat 4 nasional dari 16 ke 4 nasional. Nah, ini satu prestasi yang luar biasa saudara. Saya ngomong ini benar-benar Tuhan bekerja dengan luar biasa memberikan hikmat. Saat itu saya tidak banyak yang saya lakukan, saya mengubah strategi ketika saya hikmat seperti itu, dan ketika saya ubah strategi dan itu satu keputusan berani, itu langsung boom saudara. Heboh saat itu di Jakarta, di kantor pusat maupun di cabang yang saya pimpin. Tiba-tiba atmosfer kesuksesan itu terasa kuat sekali. Jadi apa yang ditulis oleh Maxwell ini benar saudara. Di level ini mereka mengagumi Anda karena Anda dapat menjadi agen perubahan. Ya. Ini kata kunci hasil ini kalau diterjemahkan itu menjadi agen perubahan. Nah, pemimpin dapat mengatasi masalah sulit dan menghadapi isu pelik saudara. Dan itu tidak hanya kejadian 1 kali, 2 kali. Dan di satu perusahaan yang berbeda bidang usaha. Saya memimpin saat itu mungkin ke kepala cabang ketiga, saudara. Bertahun-tahun tidak pernah mencapai angka yang saya capai saat itu. Dan saat itu saya ranking 3 nasional dari 18 cabang. Kalau tadi 16 ke 4 itu dari 32 cabang kalau nggak salah. Dan area yang saya pegang itu sebenarnya tidak pernah orang mengabaikan gitu ya. Istilahnya, nih kota ini nggak mungkin lah bisa berkembang begitu. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Ya, itu satu hal yang menurut saya luar biasa. Lalu ciri dari pemimpin produksi ya, yang mereka menekankan pada hasil. Jadi hubungan sudah lewat. Ya, tadi kalau level 2 kan hubungan. Level 1 tuh cepat tidaknya tergantung dari saudara juga. Di level 2 mulai hubungan itu gampang sekali, kita harus mengenal satu-satu tim member. Dan yang ketiga ini kita memberikan satu dorongan, satu motivasi. Tadi kan arti kepemimpinan kan pengaruh dan memotivasi orang lain agar mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Jadi pemimpin produksi ini condong kepada hasil atau result.
orang-orang berkumpul karena ingin bersama-sama mencapai sebuah tujuan yang menantang, saudara. Jadi ada hal yang ingin dicapai yang itu tidak mungkin dicapai kalau sendirian, harus dicapai bersama-sama. Bukan lagi pada alasan hubungan baik atau kebersamaan. Lalu poin ketiga, orang-orang kagum pada Anda karena apa yang Anda lakukan. Ya. Jadi apa yang saya lakukan tadi mengubah strategi, ya saya di divisi yang sangat berbeda. Puji Tuhan saya ada di satu, Tuhan bawa ke satu posisi yang berbeda-beda, saudara. Dan itu membuat saya menjadi kaya dengan pengalaman, tidak hanya satu divisi saja. Saya menganggap bahwa itu satu hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, mungkin unik. Ya, orang lain bisa satu divisi dari bawah sampai ke atas, ya itu bagus, ya saya tidak menjelekkan seperti itu. Tetapi apa yang saya alami selama dalam perjalanan karir saya bersama Tuhan itu selalu bidang yang berbeda-beda begitu. Jadi apa yang dilakukan bagi organisasi, kemudian itu menjadi satu lompatan pencapaian sehingga tim member itu mulai positif, mulai semangat begitu. Nah, ini satu statement yang mengatakan good leaders always make things happen. Ya, betul. Jadi seorang pemimpin yang baik itu selalu merealisasikan sesuatu itu terjadi. Sesuatu yang sulit menjadi sesuatu yang mudah dicapai. Nah, kalau level 3 ini kita bisa lolos, maka kita masuk ke level 4, ya satu step lagi tangga berikutnya. Nah, kata kunci di level 4 empowerment ini adalah reproduksi pemimpin. Nah, di level ini sangat sedikit sekali, saudara. Nggak usah ke level 4, paling banyak itu level 1 itu paling banyak. Saudara mudah temukan di mana-mana. Di gereja, di persekutuan, di perusahaan. Nah, pada level ini, reproduksi ini, pemimpin ini mulai melirik tim membernya. Dia mulai punya agenda untuk menciptakan pemimpin baru atau kaderisasi. Nah, kalau sudah bicara kaderisasi atau reproduksi pemimpin, itu semangatnya menjadi berbeda. Saudara sebagai pemimpin di level ini akan dihargai karena apa yang telah Anda lakukan bagi mereka, bukan lagi bagi organisasi. Bagi organisasi sudah, ya, bagi pencapaian prestasi tertentu, ya. Kalau di gereja juga pencapaian tertentu, visi, jumlah jemaat, kualitas jemaat dan seterusnya. Nah, people follow you because what you have done for them. Jadi ini sudah mulai pribadi. Apa yang pemimpin lakukan bagi mereka atau bagi pengikutnya. Anda akan menjadi mentor bagi mereka sehingga potensi kepemimpinan mereka pun ikut berkembang. Ya, ada 1-2 orang yang kemudian dikader menjadi pemimpin baru, itu satu hal yang sungguh membanggakan. Nah, kalau kita punya atasan, biasanya saudara, biasanya ini, kalau kita lebih pandai dari dia atau kita lebih mampu dari pemimpin kita atau atasan kita, biasanya nggak suka. Itu fakta, saudara. Nggak bisa ditutupin. Sangat banyak pemimpin seperti itu. Tetapi saya mengambil sikap atau perilaku yang berbeda. Saya akan bangga kalau tim member saya itu sukses melampaui yang saya capai atau bahkan bisa menggantikan saya. Itu dibutuhkan satu kebesaran hati, kebesaran jiwa yang luar biasa, saudara. Kok bisa begitu? Ya tentu bukan karena saya hebat ya, saudara, enggak. Tapi ya kalau kita belajar firman, itu banyak hal yang kita bisa terapkan juga di kepemimpinan kita. Karena kepemimpinan yang umum ini ya, dari para guru-guru kepemimpinan tadi sebetulnya semuanya itu ngambilnya juga dari Alkitab, saudara. Mau diakui atau tidak, di Alkitab itu prinsip-prinsip kepemimpinan itu lengkap ya. Pemimpin yang sejati itulah Tuhan Yesus sendiri. Nah, perlu upaya ekstra bagi seorang pemimpin agar dapat mengembangkan pemimpin lainnya. Ya, jadi pemimpin di level 4 ini harus menginvestasikan waktu, korban energi ya, pemikiran ya, kemudian dana, bahkan dana, saudara. Ya, jadi bukan cuma waktu dan energi saja. Kadang-kadang dana kita berkorban sehingga tim menjadi
berkembang begitu. Nah di level ini sebagai pemimpin Anda mulai mendapatkan loyalitas dari pemimpin-pemimpin muda yang Anda kembangkan. Otomatis itu orang akan respect ketika saudara memikirkan masa depan mereka atau promosi mereka. Nah kalau kita bicara di gereja saudara, ada satu kali saya ketika itu saya akan mulai pelayanan dari mahasiswa ya. Satu kali saya ada satu tugas ditempatkan di Kalimantan saudara. Nah saya ibadah di satu gereja yang memang denominasi sama yang dari kota saya begitu ya. Ketika saya 2 kali datang ya ibadah itu, tiba-tiba pengurus gereja juga mendatangi saya dan saya ditawarkan satu pelayanan juga. Walaupun ini belum pemimpin saudara. Jadi saya melayani gereja itu mulai benar-benar dari bawah. Ketika itu saya dilibatkan di tim PW ya saudara, di Singer. Ya itu satu hal yang saya tidak pernah mimpi. Dan kemudian di satu titik saya menjadi ketua youth ya, youth pastor itu juga itu sudah mulai jadi pemimpin tuh saudara. Dulu saya pikir ketika saya melihat ketua youth itu rasanya pengen gitu saudara. Tapi saya nggak pernah ngejar itu dan Tuhan kasih kesempatan satu kali untuk menjadi melayani sebagai youth pastor. Dan di situ saya menjadi ketua divisi Departemen Pemuda. Nah, di situ saya mulai mengembangkan pengurus-pengurus yang saya pilih, saya tetapkan untuk mendukung atau membantu saya. Nah, perlu digarisbawahi kehebatan seorang pemimpin bukanlah pada otoritasnya, ya, bukanlah pada job desk-nya tadi, tugas tanggung jawabnya, namun pada kemampuan untuk memberdayakan orang lain. Jadi level 4 ini dia udah nggak mikir egois ya dirinya sendiri, tapi dia mulai memberdayakan orang lain. Siapa sih yang misalnya dia mulai melihat siapa yang punya talenta atau cocok untuk pegang musik misalnya. Nah itu dia mulai cari saudara. Kalau di perusahaan berarti dia akan melihat staff-staffnya siapa yang bisa dikembangkan untuk menjadi supervisor. Kemudian supervisor siapa yang bisa dikembangkan lagi, dipromosi menjadi manajer dan seterusnya. Nah, ini ada satu kalimat saudara, sukses tanpa seorang penerus adalah sebuah kegagalan bagi pemimpin. Saya sangat setuju dengan statement ini. Jadi kalau kita sukses sendiri sebagai pemimpin, apapun itu, di pemimpin rohani maupun di sekuler, tapi kalau tidak ada penerus kita, atau yang paham cuman kita sendiri, maka kita sebagai seorang pemimpin itu sudah gagal saudara. Walaupun sehebat apapun ya prestasinya ya, tadi kan level 3 kan hasil ya atau prestasi, tetapi kalau nggak ada penggantinya atau penerusnya maka dia dinilai gagal. Dan Gangket dengan tegas menyatakan ujian bagi kepemimpinan Anda bukanlah apa yang terjadi saat Anda ada, namun saat Anda tidak ada. Nah kalau kita lolos di level 4 ini, maka kita akan bergerak ke level 5 nanti saudara ya. Kita lihat dulu ciri-cirinya di level 4. Ciri-ciri pemimpin empowerment ini atau pengembangan manusia, jadi orientasinya itu adalah pada kaderisasi atau mencetak pemimpin baru. Lalu yang kedua, pemimpin ini juga menginvestasikan waktu, energi, uang, pikiran dalam pengembangan tim, ya, pengembangan manusia, growing others, sebagai leaders baru. Ya. Dan sekali lagi, pemimpin yang berbesar hati untuk tim membernya menggantikan dia, itu sangat-sangat sedikit, saudara. Lalu yang ketiga, fokus pemimpin ini kepada mentorship. Ya, jadi kalau mengembangkan waktu ini, mengisi waktu ini tentunya kita nyebutnya aktivitasnya sebagai mentorship. Jadi kita mulai melakukan training, mulai memberikan tantangan kepada tim member yang menjadi fokus kita untuk kaderisasi ini. Dan tagline-nya yaitu Things of Others Personal Development, ya, pengembangan personal. Nah, level 5 ini jauh lebih sedikit lagi, saudara. Jadi tingkat kepemimpinan tertinggi dan tersulit adalah level puncak. Ya.
Jadi sementara kebanyakan orang dapat belajar untuk naik ke tingkat 1 hingga 4, ya, yang tingkat 4 aja ini sudah sedikit, apalagi 5 ya. Tingkat 5 tidak hanya membutuhkan usaha, keterampilan, dan kesengajaan, tetapi juga bakat tingkat tinggi. Makanya ini paling puncak ini bukan cuma sekedar butuh usaha keterampilan, saudara, tetapi perlu yang namanya bakat. Ya. Kata kunci pemimpin di level ini adalah respect. Pada level ini orang akan mengikuti Anda karena siapa diri Anda dan apa yang Anda representasikan. Bukan lagi apa yang Anda lakukan bagi organisasi, itu sudah lewat ya. Atau apa yang Anda lakukan bagi mereka atau tim member. Tetapi siapa diri Anda. People follow you because of you are and what you represent. Ya. Hanya pemimpin yang berbakat secara alami yang dapat mencapai tingkat tertinggi ini. Apa yang dilakukan oleh pemimpin level 5? Ya, mereka mengembangkan orang untuk menjadi pemimpin tingkat 4. Jadi orang-orang tadi yang sudah dipromosi tadi, dia akan dikembangkan lagi untuk menjadi pemimpin tingkat 4, saudara. Ya. Nah, di level 5 ini orang-orang bersikap hormat. Jika orang-orang bersikap hormat, menyenangkan dan produktif, mereka dapat membangun pengaruh pada orang lain dan mendapatkan pengikut dengan relatif mudah. Ya, mereka mengembangkan pengikut, memimpin sendiri itu sulit. Kebanyakan pemimpin tidak melakukannya karena butuh lebih banyak pekerjaan daripada memimpin pengikut, saudara. Ya. Nah, mengembangkan pemimpin, namun mengembangkan pemimpin hingga mereka mampu dan mau mengembangkan pemimpin ada tugas kepemimpinan yang paling sulit dari semuanya. Jadi kaderisasi yang tadi sudah berjalan tadi tidak berhenti hanya sampai di situ. Tetapi bagaimana tadi kader yang sudah mendapatkan jabatan baru ke tingkat yang lebih tinggi tadi, dia diarahkan atau dikembangkan menjadi pemimpin tingkat 4. Dia harus bisa mengkader tim di bawahnya lagi, saudara. Jadi ada multiplikasi ya. Nah, di Alkitab kan pemuritan itu juga seperti itu, saudara. Multiplikasi terus. Jadi dia kakak rohaninya nih, kemudian dia sebagai pemimpin dia mengembangkan murid-muridnya ini, kemudian dari murid-murid ini bisa menghasilkan kelompok baru, di mana dia menjadi pemimpin di kelompok yang baru. Jadi kalau kita bicara bapak rohani, anak rohani itu ada cucu rohani gitu, saudara. Kalau di pemuritan ya. Nah, ciri dari pemimpin level 5 atau pemimpin pinnacle ini, puncak, dia akan mengembangkan organisasi level 5 juga. Jadi dari kepemimpinan di level ini akan menjadikan organisasi level 5. Kalau kita bicara bintang begitu ya, bintang 5 begitu, saudara. Nah, pemimpin level ini menciptakan peluang yang tidak dilakukan oleh pemimpin lain. Jadi ini unik karena dia bisa menciptakan prestasi yang orang lain juga belum tentu bisa seperti itu. Nah, pemimpin ini menciptakan warisan dalam apa yang mereka lakukan. Jadi level puncak atau pinnacle ini kalau boleh dibilang dia disebut leadership legacy atau meninggalkan legacy, saudara. Nah, pemimpin yang dihormati bahkan setelah ciri pemimpin ini adalah pemimpin yang memang dihormati ya. Orang akan respectkan kepada dia karena dia berhasil menduplikasi pemimpin baru. Bahkan setelah Anda pensiun pun, rasa hormat itu tidak akan pernah hilang atau berkurang, saudara. Seringkali kita masih dimintai pertimbangan oleh pemimpin pengganti kita, bahkan orang-orang yang dulu Anda pimpin. Ya, dalam kesempatan tertentu memang ex-team member saya itu tanya ke saya gitu, saudara, minta nasihat lah. Saya ada satu anggota tim yang OB ya, saudara. OB loh, saudara. OB itu udah di bawah level staff ya, yang orang tuh nggak jarang lirik lah. Mereka pikirnya kalau OB ya bisanya ya cuma bersih-bersih gitu. Saya ada satu anggota tim yang dulunya itu OB, tapi dia dipimpin oleh orang lain, tapi kemudian ikut saya promosi. Jadi dari OB saya promosi, OB ke staff saya promosi menjadi satu supervisor. Itu sekarang diangkat lagi menjadi koordinator dan saya ikut bangga. Karena kalau lihat background-nya dulu, itu memang dia tidak dilirik orang, kira-kira begitu, saudara.
Dan dalam berbagai hal dia juga tanya saya diskusi, Pak, kalau saya jadi sekarang seperti ini, jadi leader tuh harus ngapain sih, dengan kondisi kesulitan seperti ini, seperti apa gitu. Nah, itu akan seperti itu kalau sudah di level 5 ini. Nah, di level ini pemimpin mempunyai reputasi yang positif dan hasilnya seringkali melampaui posisi organisasi dan terkadang industri mereka. Nah, itu cirinya, saudara. Nah, kalau kita rekap ya, saudara, kita 5 level kepemimpinan itu seperti anak tangga ya, saudara. Dimulai mau nggak mau dari level 1 jabatan, kemudian naik lagi ke izin, level izin. Orang mengikuti karena ingin, kalau ini orang mengikuti karena harus. Kemudian di level produksi, orang mengikuti karena hasil yang Anda capai terhadap organisasi. Kemudian naik lagi ke people development, orang-orang respect kepada Anda karena apa yang Anda lakukan terhadap mereka. Mulai ada duplikasi pemimpin ya, yang menciptakan pemimpin baru. Kemudian kalau lolos di level 4, naik lagi ke level puncak atau pinnacle. Nah, kita lihat contoh di Alkitab, saudara. Sekarang kita akan kaitkan dengan tokoh-tokoh di Alkitab. Nah, kita tahu yang namanya Saul ya, saudara, raja Israel yang memang pertama ketika Nabi Samuel, orang-orang Israel ngotot minta pemimpin, dan inilah pemimpin pertama. Kalau kita lihat dari kehidupan Saul ini, itu dari 5 level kepemimpinan ini dia adalah pemimpin jabatan, saudara, level 1. Level yang paling rendah. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kita pelajari kehidupan Saul itu, dia tidak pernah ada pengaruh lebih daripada yang tadi di level 4 dan 5, saudara. Ya. Jadi rakyat mengikuti Saul itu karena jabatan. Ketika dia diurapi sebagai raja, dan Tuhan sudah memberikan firman kepada Nabi Samuel agar mengikuti kemauan bangsa Israel untuk meminta raja. Karena sebetulnya yang ditolak itu adalah Tuhan. Tuhan adalah harusnya raja mereka, tapi mereka menolak sehingga mereka meminta raja. Nah, ini dalam 1 Samuel 11 ayat 6-7, saudara bisa baca nanti, itu mereka tuh mengikuti Saul karena jabatan, saudara. Nah, ada kalanya orang-orang yang mengikuti perintah Saul di 1 Samuel 13 ayat 2, namun di saat yang lain mereka tidak patuh pada instruksi Saul mengenai anaknya Yonatan yang akan dihukum mati, saudara. Gara-gara Yonatan ini jiwanya berpadu dengan Daud, dia justru lebih suka kepada Daud, sehingga ayahnya Saul ini benci sekali, saudara. Anaknya sendiri aja mau dibunuh ya, di peristiwa ini. 1 Samuel 14 ayat 44 dan 45. Nah, lalu kita lihat juga Saul sebagai pemimpin jabatan itu memiliki cacat karakter yang cukup banyak, saudara. Ya, ini saya rangkum dari kitab 1 Samuel, ya, urut, saudara. Jadi kita tahu juga Saul itu iri hati kepada Daud yang dalam peristiwa Daud berperang dan dia mengalahkan berlaksa-laksa sementara Saul beribu-ribu. Dari situ Saul mulai iri kepada Daud dan ingin membunuhnya. Lalu Saul juga orangnya modelnya tidak gentleman ya. Jadi kalau salah tidak berani mengakui kesalahan. Padahal seorang pemimpin yang hebat di level, kalau sudah di level 5, itu dia kalau salah ya salah, saudara. Berani mengakui. Dan di situ dia masih berkelip ya. Sampai kemudian Nabi Samuel harus menyatakan dengan jelas bahwa dia sudah melanggar firman Tuhan, 1 Samuel 15. Lalu Saul juga orangnya sungkan kepada manusia, saudara. Ya, bisa saudara temukan di 1 Samuel 15 ayat 24. Saul ini juga orangnya gila hormat. Ya, tidak memegang janji, alias suka obral janji, tidak menepati janjinya. Dalam peristiwa ketika dia menjanjikan Daud memberikan anaknya, ya. Siapa itu Merab atau siapa itu ya, yang kemudian tidak berikan di akhirnya meskipun Daud menang perang pada saat itu. Saul juga sebagai pemimpin dia orangnya penakut. Ketika bangsa Filistin mulai menyerang, dia ketakutan setengah mati, saudara.
Dan Saul ini juga emosional ya, kasar sekali sikapnya. Anaknya sendiri aja disebut, dikatain anak sundal ya, di 1 Samuel 20-30. Bahkan anaknya sendiri aja mau dibunuh. Dia tidak hanya ingin membunuh Daud, anaknya sendiri aja ingin dibunuh. Ya, di 1 Samuel 20-30 dan 33. Bahkan Saul ini sebagai pemimpin jabatan itu sudah membunuh imam Tuhan di 1 Samuel 22-21. Nah, kalau kita lihat ayatnya ini, itu akhir hidup dari Saul ini sangat mengenaskan, saudara. 1 Tawarik 10 ayat 13-14, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Ya, ketika Nabi Samuel meninggal ya, dipanggil Tuhan, dia kemudian minta petunjuk dari dukun, begitulah ya, dari petenung ya, untuk meminta petunjuk dari arwah. Dia mengharapkan arwahnya Bapak Samuel itu muncul begitu, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Nah, saya akan lompat ke level 5, saudara. Jadi kalau tokoh di Alkitab yang memiliki ciri-ciri pemimpin level 5 itu adalah Rasul Paulus. Kenapa? Karena Paulus selama hidupnya, sejak pertobatannya itu dia melakukan kaderisasi pemimpin dengan memuridkan Timotius. Ya, ini pemimpin baru yang mendampingi Rasul Paulus ya dalam pelayanannya di 1 Timotius 1 ayat 2. Dan Paulus ini juga menunjukkan pengaruhnya. Ini bukan sekedar jabatan, saudara. Dia menunjukkan pengaruhnya dengan menegur Rasul Petrus yang munafik dalam perkara makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Ya. Paulus ini kita tahu bahwa dia adalah rasul, dia mengaku dirinya sebagai rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat, sedangkan Petrus adalah rasul bagi orang-orang Yahudi yang bersunat. Dan ketika Yohanes datang ke tempat itu, kemudian Petrus menghindar gitu ya. Nah, di situ Paulus menunjukkan pengaruh dengan menegur, berani dia. Dan Paulus ini punya prinsip ya. Prinsip pelayanan itu tegas dia. Dia berani menolak Yohanes Markus untuk ikut dalam pelayanannya, karena Yohanes Markus ini kemudian pada saat itu pernah meninggalkan, dan dia justru diajak oleh murid lain ya, saudara. Dan di peristiwa ini Paulus mengajak Silas ya. Nah, saudara, saya akan berikan satu tadi saya bersaksi tadi perjalanan karir saya selama menjadi pemimpin. Itu satu pengakuan yang memang tidak bisa dibuat-buat. Jadi kalau seorang pemimpin menilai dirinya sendiri bahwa dia pemimpin hebat, itu tidak objektif, saudara. Yang menilai itu adalah harusnya tim membernya. Nah, ini saya tutup ya, saudara, nama-namanya ya. Nama orang tim saya yang menilai saya ini. Pada saat itu diadakan satu survei oleh HRD setempat, dan ini surveinya ini nasional. Jadi semua manajer itu tim membernya diam-diam dikasih formulir ini untuk menilai atasannya begitu. Nah, ini ada mengatakan seperti ini, coaching dan arahan kepada bawahan. Ini menurut mereka ya, saudara. Mereka merasakan itu. Lalu ini ada satu lagi, mengayomi, memberi inspirasi agar menjadi pribadi yang dapat diandalkan untuk kemajuan perusahaan. Ini berikutnya tim member saya lain lagi, ya. Ini katakan Pak Widi selalu menghargai dan mendengarkan ide-ide dari kami dan dapat membangun kepercayaan pekerja yang lebih baik lagi ke depannya. Ada banyak sebetulnya, saudara, tapi ini saya ambil hanya beberapa saja. Saya tutup namanya, saudara. Ini ada satu tim member saya yang ada di Jawa Barat ya. Itu dia menyebut saya sebagai mentor. Ini tim member lain lagi, saudara. Pada saat itu saya resign ya. Ini statementnya seperti ini. Dia mendoakan saya lah ya, agar sukses di mana berada. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan bergabung di perusahaan ya saat interview rekrutmen dengan Bapak. Meskipun sebentar, saya merasakan Pak Widi sangat membantu kinerja tim bengkel gitu ya. Pak Widi mau peduli dan memberi solusi dan permasalahan yang ada di lapangan.
menjadi salah satu teladan bagi pemirsa. Ya, ini saya tutup namanya. Ya, saya senang lah dengan komentar-komentar seperti ini. Ini memberikan satu dorongan untuk saya bisa istilahnya memberikan satu masukan lah saudara, memberikan semangat juga tentunya. Ini satu lagi dalam satu percakapan, sebetulnya di situ ada manajer di bawah saya, tim saya, itu dia menganggapnya sebagai satu kemunduran begitu. Karena nggak pernah ada review. Jadi seorang pemimpin itu juga harus ada langkah-langkah atau agenda-agenda yang dibuat untuk bisa mencapai hasil tadi saudara, riset tadi, ya level 3 tadi. Kalau zaman Bapak kan sebulan sekali ada meeting, jadi kita bisa share masalah di lapangan seperti apa, Bapak kasih solusi, kasih gambaran dan lain-lain, lalu sekarang nggak ada. Ya, ini kesannya dia begitu. Ini tidak saya pengaruhi saudara. Giliran ada baru rame, ya bla 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 kayak gitu lah. Ya, kira-kira itu yang bisa saya bagikan di materi pada kesempatan malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih Pak Widi atas pemaparan tema kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab atau sharing, kita akan mendengarkan terlebih dahulu beberapa pengumuman untuk hari depan. Nah, ke depan. Ya, baik. Silakan Ibu Alim. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Ya, baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa ya Bapak Ibu, kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-30 dengan temanya adalah Translating Kata Verb Continue Definite Direct Object DDO, yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH, moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada ibadah online ya Bapak Ibu seperti biasa. Dan ibadah online kita kali ini akan dipimpin oleh Pak Sam Siagian sebagai liturgis dan yang memimpin lagu pujiannya adalah Adik Abraham. Dan untuk tema ibadah online kita adalah Olah Pikir Tanpa Khawatir. Diambil dari Nats Lukas 12 ayat 4 sampai dengan 7. Dan yang menjadi narasumbernya, pengkhotbahnya adalah Pak Pendeta Dr. Kudus Pardede MTH. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami, Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube kami, Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi. Dikarenakan channel Cahaya Firman kami yang terdahulu telah terhapus oleh tim kami tanpa disengaja. Jadi Bapak Ibu tolong subscribe sekali lagi channel Cahaya Firman kami dengan tulisan @cahayafirman J3X. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel YouTube kami yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan Bapak Ibu di channel Sema Adonai Plus ini, Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan rekap dari acara-acara channel Cahaya Firman terdahulu yang telah terhapus. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama program-program dari
kelas Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Contohnya program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel Cahaya Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Alim. Itulah kegiatan di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman yang ditayangkan untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Masih ada waktu kita sekitar 15 menit. Mari Bapak Ibu kita bahas level kepemimpinan pada malam hari ini. Baik Pak Willy, sebelum ada yang bertanya, saya mau bertanya. Tadi di pembukaan itu belum ada penjelasan masalah pemimpin itu lahir atau dikembangkan. Mungkin saya kurang salah dengar tadi apa bagaimana? Tolong dijelaskan sekali lagi Pak. Pemimpin itu lahir atau dikembangkan? Ya, tadi sebetulnya saya kasih kesempatan untuk diskusi. Jadi Bapak Ibu bisa berpendapat begitu. Memang sengaja nggak saya jelaskan tadi Pak Sam. Ya. Biar kita seru dan interaktif ya. Iya, langsung Pak. Iya. Jadi pemimpin itu dilahirkan atau dikembangkan. Kalau saya renungkan lebih ini ya, jadi sebetulnya pemimpin itu dikembangkan. Kalau pemimpin dilahirkan, maka hanya Ibu Megawati saja yang bisa jadi pemimpin. Karena bapaknya pemimpin. Ya, kalau pendeta berarti siapa gitu ya, anaknya tiba-tiba muncul sebagai pemimpin, apakah seperti itu? Karena bapaknya pendeta, anaknya bisa jadi pemimpin begitu. Dari apa ya, dari praktek di lapangan atau pengamatan itu pemimpin itu bisa dikembangkan. Saya juga belajar banyak dari Maxwell ya. Beliau mengatakan bahwa pemimpin itu dikembangkan. Artinya pemimpin itu bisa dilatih. Ya. Kalau saudara tahu background saya pernah bersaksi kayaknya di kelas pengajaran atau di renungan. Saya kan backgroundnya itu dari keluarga broken home. Saya termasuk malu sekali dan saya minder. Padahal itu sangat tidak layak atau tidak bisa jadi pemimpin sebetulnya. Kalau Tuhan nggak pulihkan, kalau Tuhan istilahnya saya nggak bertobat, saya nggak lahir baru, maka saya akan tetap, mungkin saya nggak bisa jadi pembicara, nggak ketemu saudara tentunya. Jadi saya juga itu satu pemulihan yang kemudian kalau orang berpikir bahwa pemimpin dilahirkan, papa mama saya bukan pemimpin, Bapak Ibu. Mereka dagang. Papa mama saya pebisnis. Ya. Artinya berarti pemimpin itu dikembangkan karena buktinya apa yang saya alami, saya dari bawah sampai sekarang, saya punya 3 kader yang saya kader dari staf saudara. Ya tadi OB itu salah satu, ada lagi satu tim saya sekarang posisi tertinggi itu regional sales manager itu sudah tinggi banget itu saudara. Itu setingkat area. Ya. Dan puji Tuhan saya pun sekarang dapat kesempatan promosi dari Tuhan, sekarang saya menjadi sebagai direktur operasional. Itu udah di level apa ya istilahnya posisi tertinggi ya setelah di bawahnya CEO lah ya. Kalau CEO kan nggak mungkin kan pemilik perusahaan. Dan tadi prestasi-prestasi yang saya capai tidak hanya di 1 perusahaan, 2 perusahaan, 3 perusahaan bahkan. Artinya tadi yang di level 3 itu udah kelewat. Sudah ke level 4 saya mengembangkan pemimpin baru dan level 5 itu adalah pengakuan. Yang tadi disebut Maxwell adalah orang respect kepada Anda karena siapa Anda dan apa yang Anda representasikan. Jadi meskipun saudara pensiun, ya anggota tim Anda dulu-dulu itu pasti akan kontak dan bertanya. Masih diskusi begitulah. Kita dianggap seniornya. Ya. Jadi tadi pertanyaannya apakah dilahirkan atau dikembangkan?
saya lebih condong dikembangkan. Kira-kira gitu Pak Sam. Ya, terima kasih ya. Sebelum saya tanya lagi, karena ada kan dua yang bertanya ini ngantri. Jadi Ibu Cornelia yang kedua, Ibu Aling. Jadi Ibu Cornelia satu pertanyaan, Bu Aling satu pertanyaan, karena saya belum selesai gitu. Jadi biar seru, saya kasih kesempatan dulu kepada Ibu Cornelia. Ibu Cornelia, persilakan. Terima kasih. Baik, Pak Jamino, terima kasih banyak ya. Bagus sekali ini berbicara tentang top leader ini. Bapak, kalau saya lebih berpendapat bahwa jadi seorang top leader itu memang karena dia ditentukan oleh Tuhan, dilahirkan. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang yang memiliki ambisi ya untuk jadi seorang pemimpin. Ada istilah banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih. Walaupun tadi Bapak Jamino itu kalau sudah beberapa orang yang dilatih kemudian mereka bertumbuh dan berkembang. Orang yang dilatih ini saya rasa orang yang memang sudah ditentukan jadi seorang pemimpin. Orang yang sudah dilahirkan jadi seorang pemimpin. Kenapa saya katakan demikian? Seperti tadi saya katakan bahwa memang banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih. Contoh, jadi seorang presiden banyak sekali tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh hebat yang memiliki ambisi untuk jadi presiden. Tetapi karena mereka bukan orang yang terpilih, orang yang terlahir untuk itu, maka mereka nggak akan jadi sebagaimana kuat pun mereka untuk berusaha menduduki jabatan itu. Begitu juga untuk menjadi seorang direktur atau apa di mana pokoknya seorang top leader. Tapi karena mereka sudah dilahirkan untuk itu, maka mereka biar hanya sedikit dipoles saja untuk beri latihan, mereka akan mudah menanggapi. Contoh kecil saja Bapak begini. Saya sering berusaha supaya saya punya usaha itu harus kembang sebagaimana pengusaha-pengusaha yang lain. Tetapi karena saya tidak terpanggil atau tidak dilahirkan untuk jadi seorang pengusaha, apapun yang saya usahakan pasti enggak akan capai. Tetapi coba orang yang terpanggil, orang yang terlahir untuk jadi seorang pengusaha, walaupun dia hanya usaha kecil-kecilan pasti bisa berkembang. Itu perumpamannya. Begitu juga seorang pemimpin atau bagaimana ini Bapak Jamino? Ya. Semua saya rasa ini karena memang sudah ditakdirkan, sudah dilahirkan untuk seperti itu. Itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Cornelia. Langsung dijabarkan oleh Pak Widya. Dipersilakan. Ya. Sebagai orang percaya ya, kita percaya pada firman Tuhan dan Alkitab tentu ada faktor Tuhan, saya akui Bu Cornelia. Pertanyaan bagus. Jadi tadi saya lempar ke forum, pertanyaan itu yang disebut di bukunya Maxwell. Tadinya saya merenungkan begini Bu, memang betul banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu lebih condong ke pilihan apa ya, kalau panggilan pemimpin itu kan memang kalau cuman karena sekedar dilahirkan bisa jadi pemimpin, itu saya kira kasihan yang dilahirkan jadi pemimpin. Walaupun tetap tadi saya percaya ada faktor Tuhan tentu. Kalau Tuhan nggak berkehendak, kita juga nggak bisa jadi pemimpin. Nah, tadi saya bersaksi secara pribadi saya, pemimpin itu nggak ada yang backgroundnya minder sebetulnya. Saya juga nggak pernah bermimpi jadi pemimpin sebetulnya. Nggak pernah ada angan-angan waktu itu, aduh terlalu jauh lah. Saya bisa sebagai staff atau ya staff aja lah ya, kalau supervisor kan udah naik ya sebagai pemimpin ya. Penyeli atau pemimpin tingkat menengah. Tentunya saya cuma mengikuti bekerja sebaik mungkin seperti untuk Tuhan. Ya kita kembali lagi prinsip Alkitab nih. Bekerja bukan karena bos saya menginginkan saya harus ini harus itu, saya nggak lihat itu, tapi saya bekerja di the best itu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Nah mungkin
seperti itu kemudian ada orang-orang yang menilai kita, oh ini orang ini bagus, anak ini bagus, bisa di-upgrade misalnya. Nah, saya juga belum cerita tadi kesaksian ya, di dunia pemuritan di rohani. Saya waktu itu saya punya adik rohani 3 orang, dan ada satu adik rohani saya sekarang jadi gembala sidang. Saya baru ketemu belum lama ini, saya kaget. Saya tidak pernah menyangka anak rohani saya ini waktu di pemuritan dia juga termasuk paling rajin ya. Sekarang sudah menjadi gembala sidang, Bu. Berarti kan saya berhasil mengkader di 2 dunia ini ya, di sekuler. Tadi ada 3 kandidat atau bukan kandidat lagi ya, sudah promosi, sudah menduduki jabatan cukup tinggi. Satunya lagi perempuan tuh dia head, tadinya staff tuh. Jadi saya kira dilahirkan atau dikembangkan kok lebih banyak dua-duanya memang betul. Tapi kalau cuman karena dilahirkan, Tuhan kan bisa milih siapapun memang. Tapi biasanya yang dilahirkan ini juga belum tentu sebagus yang dikembangkan nih, Bu. Ya kalau kita melihat CEO terbaik itu juga saya pikir ya pasti belajar ya. Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk belajar juga. Oke. Begitu, Bu. Iya, kayak tadi kan saya bilang Bapak, misalnya kader-kader yang Bapak kembangkan itu ya, yang dilatih itu tadi, karena memang sudah dari sononya mereka itu dilahirkan untuk itu. Ya, Bu, ya. Sehingga Bapak itu dijumpahkan dengan mereka untuk mengasah mereka, memolesi mereka, supaya apa yang Tuhan tentukan bagi mereka untuk jadi seorang top leader itu bisa diwujud nyatakan melalui tangan kasih Bapak oleh Tuhan. Bapak Jamino ini ditentukan oleh Tuhan juga untuk memolesi mereka bagaimana mereka dilatih untuk jadi seorang top leader. Itu. Ya, menarik. Karena mereka yang sudah ditentukan, dilahirkan memang untuk jadi pemimpin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Iya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, pertanyaannya. Iya. Iya, sama-sama Pak Jamino. Terima kasih. Media atas partisipasinya. Bu Aling berikutnya dipersilakan, ini biar seru nih pertanyaan Bu Aling ini. Ayo langsung Bu Aling. Iya, terima kasih Pak Sam untuk kesempatannya. Shalom, selamat malam Pak Widi. Ya Pak, pertanyaan saya sederhana aja sih Pak. Tadi kan Bapak lihat, tadi Bapak memaparkan pengajaran bahwa ada kepemimpinan itu berurutan dari level pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya Pak. Nah, jika seorang pemimpin ini dia awalnya di level pertama, lalu dia bisa melewati masuk ke level 2, ketiga, dan keempat, terakhir kelima. Tetapi bagaimana Pak jika seorang pemimpin ini dia baru ada di level 1, apakah dia bisa melahirkan seorang pemimpin baru Pak? Dan apa akibatnya jika dia melahirkan pemimpin baru tetapi level dia masih di 1? Ya silakan Pak Widi. Saya jawab singkat juga Bu. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya Pak. Tidak mungkin ya Pak. Tidak mungkin Bu. Karena level 1 ini sangat banyak Bu. Mudah sekali kita temukan di mana-mana, di gereja, di perusahaan sama Bu. Saya pernah ketemu satu gembala yang tidak mengenali anggotanya. Menjadikan sekali. Berarti dia di level 1 Bu. Dia tidak mengenal pengurusnya, tidak pernah menanyakan kabar, bahkan anaknya gembala ini Bu, tidak ramah dengan jemaat. Dan bahkan saya sendiri aja waktu di situ, saya pernah beribadah di situ, anaknya yang mana aja saya nggak tahu, padahal saya udah lama di situ. Nah, artinya apa Bu? Artinya level 1 tidak mungkin menghasilkan pemimpin Bu. Kalau level 1 menghasilkan pemimpin, nggak mungkin juga, karena level 1 ini cenderung gini, dia bos. Jadi perlu dibedakan antara leader dan bos ya Bu. Orang bisa menjabat direktur, tapi dia bos bukan pemimpin Bu. Itu banyak. Tapi sebaliknya, leader itu pasti manajer Bu. Seorang manajer belum tentu leader. Ini satu tagline dari pengajar lain ya, yang saya masih ingat puluhan tahun yang lalu ketika saya digabung satu perusahaan
ternama di Indonesia, itu trainingnya bagus. Si mentor ini dia mengatakan manajer belum tentu leader, tapi leader itu pasti manajer. Nah, manajer itu bicara jabatan. Nah, seseorang ketika diangkat jabatan sebagai gembala sidang atau sebagai manajer, belum tentu dia punya kapasitas atau ciri-ciri sebagai leader. Jadi tadi jawabannya singkat juga, Bu. Level 1 tidak mungkin menghasilkan kader. Kalau sudah menghasilkan kader berarti sudah di level 3 dong, Bu. Karena itu cirinya, itu usahanya, Bu. Nah, tadi saya mengatakan, Bu, ini kesaksian juga. Atasan saya langsung itu tidak mungkin mempromosikan saya. Tidak mungkin, Bu. Dia punya jago lain, calon lain, ya, tetapi aneh. Karena saya selalu melibatkan Tuhan lah begitu ya dalam setiap kesempatan. Itu saya dilirik oleh pemimpin lain yang tidak kenal saya, Bu. Dia melihat saya, dia jauh dari cabang saya, tiba-tiba saya dipromosi, Bu. Itu satu hal yang aneh menurut saya. Ya pasti campur tangan Tuhan juga, karena kalau yang tidak masuk akal begitu kan biasanya Tuhan memang. Kalau masuk akal kan itu usaha manusia, Bu. Berarti Pak Widi harus melewati step-step itu ya Pak, level 1, level 3 baru bisa menghasilkan. Ya, itu alami, Bu. Tapi alami pun tetap perlu ada usaha, Bu. Yang tidak kalau usaha usaha walaupun dengan usaha sekeras-kerasnya itu level 5 tadi butuh bakat. Saya setuju dengan Maxwell tadi mengatakan bahwa level 5 ini tidak sembarang orang, tidak semua orang bisa level ke puncak itu. Ya, tadi yang saya tampilkan screenshot tadi adalah bukan saya pengaruhi atau saya traktir sehingga menilai saya bagus, Bu. Enggak, itu survei yang dilakukan oleh HRD, kebetulan masih saya simpan sebagai kenang-kenangan buat saya, juga sebagai kesaksian bahwa Tuhan itu bekerja di setiap langkah kita. Itu pengakuan sebagai satu bentuk respect. Iya. Ya, dari situ kita tahu kita sudah di level mana begitu. Kalau kita sebagai gembala sidang kita di level 2, atau di level 1 atau di level 3. Nah ya, saya paham. Paham ya, Terima kasih Pak Widi untuk pencerahannya ya, terkati. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Sam, ya silakan. Iya, terima kasih Bu Aling dan Bu Cornelia. Ini sebetulnya kalau dibahas itu siapa pemimpin itu dilahirkan atau dikembangkan itu sebetulnya panjang, karena ada kan referensi-referensi ayat, ada referensi-referensi dari buku-buku itu sangat panjang. Tapi seperti yang ditanya Pak Ibu Eling tadi itu di level 1 itu tidak bisa. Yang bisa itu kalau kita pemaparannya Pak Widi tadi itu kan di level 4 ada kaderisasi. Kalau sudah ada kaderisasi itu pasti bisa jadi menghasilkan pemimpin. Tetapi permasalahannya sekarang di gereja-gereja atau di suatu instansi perkantoran swasta atau negeri, kaderisasi itu kadang-kadang tidak mau, ada juga pemimpin itu tidak mau. Baik juga di gereja, ada kan gereja tertentu yang keluarga sampai selesai kan gitu kan. Ada juga gereja yang sinodenya pendetanya itu dipilih dari pusat gitu kan. Itu ada kaderisasi itu, di situ kelihatan yang dipilih dari pusat itu mungkin kelihatan di situ bisa nggak menghasilkan pemimpin. Kalau yang kayak tipe-tipe seperti perusahaan keluarga itu kayaknya agak susah menghasilkan pemimpin yang baru karena takut disaingi, takut diambil alih. Kan seperti itu Pak Widi ya. Bagaimana ini Pak Widi untuk mengatasi ini di dalam gereja? Karena ini kan ada gereja berbagai sinode kan. Ada yang dari anak, dari bapak sampai cucu, cicit sampai selamanya kan tidak henti-henti, tidak boleh orang lain masuk. Ada sinode yang dari pusat yang memilih gitu. Bagaimana tanggapan Pak Widi? Itu silakan, terima kasih Pak. Ya, terima kasih, pertanyaan menarik Pak. Jadi begini, kalau menurut saya, pendapat saya, jadi kalau kita ada di satu denominasi yang memang aturannya seperti itu, bahwa harus dari keluarga dari pendeta atau ditentukan sinode.
kita mengembangkan pemimpin kan tidak harus ada di situ, Pak. Bisa jadi ketika kita punya jemaat yang kita layani di luar ya, di luar gereja artinya atau pemuritan begitu. Ya, kita bisa juga kan pemimpin itu di tempat lain, Bu. Ya, Tidak harus ada di gereja itu. Iya, Ya. baik. Demikian juga ketika kita di perusahaan pemerintah yang memang tidak seperti swasta. Kebetulan karena saya di swasta, jenjang karirnya itu terbuka lebar, Pak. Walaupun nggak semua swasta seperti itu. Saya bersyukur ditempatkan Tuhan di satu perusahaan yang memang memberikan kesempatan untuk karyawan berkembang. Dan ada pelatihan di situ juga. Dan kalau tadi dibilang bahwa pemimpin dilahirkan, kasihan dong yang tidak dilahirkan kalau papanya, mamanya bukan pemimpin. Berarti nggak bisa jadi pemimpin dong. Saya tidak percaya kalau pemimpin itu dilahirkan, Pak. Ya kalau sisi bahwa Tuhan itu yang menentukan, ya betul, saya setuju, Pak. Itu kan faktor memang seharusnya begitu. Tuhan itu pasti memanggil kita. Tapi kan tidak semua panggilan itu kalau semua jadi pemimpin, lalu siapa yang dipimpin, Pak? Iya. Nah, ini Pak, kalau kita ada di swasta atau pemerintah yang memang susah untuk mengkader tim, ya kita mengader di luar tim kan bisa, Pak. Artinya kita memimpin orang, tapi di luar kantor kita, dan orang itu kita ajari, kita latih untuk jadi calon pemimpin di tempatnya masing-masing. Ya tidak harus di gereja kita, kalau tadi masalah atau tidak harus di kantor kita yang memang tidak membuka kesempatan itu. Toh juga berarti kita sebagai pemimpin sudah di level yang memang kualitas kita sudah di level itu gitu. Artinya kita mengembangkan memang itu ada usaha, energi, tenaga, uang, Pak. Kadang-kadang juga uang loh, Pak. Kita ngajak makan, ya trainingnya supaya lebih santai. Ya atau mungkin kadang di acara kantor saya juga ada, Pak, olahraga dibayarin kantor itu sebagai kesempatan untuk kita berdiskusi sambil olahraga begitu. Bisa mengembangkan banyak hal ya, kira-kira itu, Pak. Semoga menjawab. Ya, terima kasih jawabannya Pak Winnie tadi itu. Bukan hanya di gereja kita bisa mengkaderisasi. Dan bukan hanya di kantor kita bisa mengkaderisasi. Itu sangat luar biasa bagi saya jawabannya Pak Winnie. Dan kepada Ibu Cornelia, satu kesempatan untuk bertanya dengan singkat karena ada pelajaran berikutnya Bu Cornelia ya. Pertanyaannya singkat, langsung dijawab oleh Pak Winnie ya. Terima kasih. Oke. Saya tidak bertanya, Pak. Ya, bertanyalah. Berarti tunggu kita tunggu kita punya pengalaman banyak dulu, baru kita bisa untuk meregenerasikan pemimpin-pemimpin berikutnya ya, Pak. Karena kalau di level 1 tadi itu tidak mungkin kita bisa meregenerasikan orang atau bisa melatih orang untuk menjadi pemimpin. Berarti di dalam hal ini kalau saya tanggapi kita tunggu memiliki pengalaman-pengalaman dulu, baru kita bisa meregenerasikan orang untuk jadi pemimpin-pemimpin berikut atau untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Atau bagaimana, Bapak? Ya. Karena kan kalau di level 1 enggak, level 2 enggak, level 3 enggak, level 4 baru oke. Atau di level yang lebih tinggi baru bisa meregenerasikan untuk menjadi pemimpin. Atau gimana itu? Silakan Pak Winnie. Saya bisa jawab begini, Pak. Bu Cornelia. Terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, tidak semua orang itu suka belajar. Ya. Jadi tidak semua orang itu bisa berkembang menjadi pemimpin itu karena karena kebiasaannya. Kalau saya dibilang saya suka baca buku, kalau dibilang suka sekali baca buku, kutu buku ya enggak, Bu. Cuman saya karena ada orang yang mementori saya, sehingga terbukalah pikiran saya, wawasan saya sebagai anak Tuhan ya. Waktu itu saya ada teman dari kakak saya itu seorang CEO satu perusahaan. Karena dia itu sudah seperti keluarga, ya saya dianggap seperti adiknya. Saya sering dikasih satu wawasan begitu cerita. Ada loh orang bisa sukses begini.
Dia saya anggap sukses karena dia udah CEO. Nah dari situ saya terbuka Bu. Saya mulai baca buku yang investasi lah ya. Baca buku-buku tentang kepemimpinan, menarik juga ya. Walaupun secara background tadi saya ngomong saya bekas dari istilahnya background yang tidak memungkinkan lah untuk jadi pemimpin. Apalagi kalau Bapak Ibu baca tadi di profil saya, dengarkan profil saya tidak hanya di satu divisi. Saya pernah di divisi yang sangat berbeda sekali yang sebetulnya membutuhkan orang yang ramah begitu. Kalau marketing itu kan saya sebagai kepala cabang kan berarti kejar target penjualan begitu. Kalau saya nggak punya kompetensi sebagai skill negosiasi dan sebagainya, tidak mau belajar, ya tidak mungkin bisa jadi pemimpin Bu. Nah tadi kalau pemimpin level 1 kok nggak bisa mengkader, ya pasti dia nggak mau mengkader karena dia menutupi potensi anak buahnya. Jadi sebagai satu ancaman kalau anak buahnya itu berkembang kayak dia. Jadi kalau kita dapat atasan level 1, ya sudah Bu, sedih Bu. Kita nggak akan bisa berkembang karena dia memang nggak pernah memikirkan kita, kemajuan kita. Jadi sekalipun kita punya kompetensi, punya kemampuan bagus gitu, dia akan menutupi itu. Makanya ini perlu ada satu usaha, satu dorongan untuk ke tangga yang berikutnya. Ya jadi bisa saja walaupun dia direktur posisinya level 1 bertahun-tahun nggak pernah berubah Bu, bisa saja. Dan faktanya juga banyak ya. Tuh. Jadi ini seperti ngeflow aja. Tapi tidak bisa otomatis langsung level 2, level 3 kalau nggak ada usaha. Kan Tuhan kan ngomong iman tanpa perbuatan mati. Amin. Ya kan? Nah perbuatannya kita nggak ada, cuman kita punya iman. Oh saya bisa jadi pemimpin, tapi kita nggak ngapain. Belajar enggak. Semangat untuk belajar lebih juga nggak ada. Ya nggak mungkin jadi pemimpin Bu. Makanya pemimpin itu bukan hanya dilahirkan. Ada pemimpin yang dilahirkan betul. Menarik itu pertanyaannya. Tetapi pemimpin itu menurut saya dikembangkan. Dikembangkannya dari mana? Belajar. Kan murid juga belajar Bu. Kita murid-murid Kristus itu belajar loh. Belajar Alkitab, belajar ilmu. Nah kita jadi kesaksian kalau kita di dunianya masing-masing ya. Kita sebagai pengusaha atau karyawan ataupun apapun pemimpin rohani, kita benar-benar punya kompetensi. Ya Tuhan nggak nyalahkan, Paulus saja terpelajar, Petrus nelayan. Kita nggak bisa menyamakan Petrus kayak Paulus kayak Petrus. Masing-masing kan di dunianya itu. Makanya tadi kalau lihat contoh Alkitab tadi, level 5 itu Paulus. Level 1 itu ya jelas Saul. Kita lihat mungkin Musa, saya belum menganalisa nih, Musa level mana ini? Atau mungkin Samuel. Pas kan kalau namanya pemimpin kan harus ada orang yang dipimpin. Kalau nabi kan sebenarnya bukan pemimpin ya, itu jabatan ya. Tapi kalau raja, rasul, diaken, itu kan pemimpin jemaat. Saya kira itu Bu Cornelia jawaban saya Bu. Jadi kalau nggak belajar, nggak ada upaya untuk lebih, iman tanpa perbuatan ya mati Bu. Nggak mungkin akan naik ke level 2, 3. Level 1 aja dia udah syukur Bu. Tapi level 1 nggak akan berdampak apa-apa. Orang nggak akan respect, percayalah. Orang nggak akan respect pemimpin level 1. Orang hanya respect pemimpin level 5. Level 2 itu ya mulai lumayan lah level 2 itu. Tapi belum sampai puncak. Level 3 pun sama 4 belum puncak. Tapi sudah bagus. Setidaknya daripada level di bawahnya. Nah kalau mau sempurna, ya level 5. Haleluya. Baik Pak Widi. Terima kasih. Ya, maaf Pak Sam, saya potong sebentar boleh ya. Pak Widi berarti seorang pemimpin yang sejati itu adalah dilihat dari bagaimana orang merespek dia ya Pak? Biasaannya Bu, ya orang respect, hormat. Tadi saya topik ya, saya bukan hanya teori ya pengajaran atau renungan, tapi saya kan firman itu kan firman dan kesaksian itu kan lebih efektif ya Bu ya. Jadi kalau hanya kita menyampaikan firman, nggak ada kesaksian juga susah untuk jadi berkat kan.
Jadi begini, jadi kalau nggak ada usaha, nggak ada kebiasaan yang dilakukan, atau nggak ada istilahnya, kan Tuhan kan ngomong nih di satu ayat, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ya tentunya kan Tuhan ingin adanya satu progres ya, perubahan ya. Nah pemimpin sejati memang Tuhan Yesus, kita banyak belajar dari kepemimpinan Tuhan Yesus ya, selama di muka bumi ini. Tapi kepemimpinan Yesus berbeda dengan kepemimpinan dunia. Yang saya sampaikan ini tadi sebenarnya lebih condong ke sekuler, tapi bisa diterapkan juga di kepemimpinan rohani. Sebagai seorang gembala, kita ada di level berapa? Kan bisa kelihatan dari ciri-cirinya, Bu. Apa yang dilakukan Iya Pak. Paham. Ya, baik. Bisa menilai kita sudah ada di level mana, Bu? Iya Pak. Penilaian yang objektif itu adalah dari orang yang kita pimpin, apakah itu di pemuritan, kalau kita bicara rohani ya, atau di ketua komsel atau apalah. Ketua komsel kan berarti pemimpin. Bagaimana anggota jemaatnya itu bisa merasakan dampak daripada ketua komselnya. Ya seperti tadi contoh, kalau dia level hubungan, berarti dia ingin mengenal satu-satu dombanya harusnya. Tetapi faktanya ada gembala yang tidak mengenal dombanya, Bu. Iya paham Pak Wedi. Ya, terima kasih Pak, luar biasa sekali. Ya. Jadi terima kasih Marling, terima kasih Bu Cornelia. Bagus sekali. Ya. Karena waktu kita habis, ya ini menarik sebetulnya. Tadi sebetulnya cuma 15 menit tanya jawab, tapi sudah lebih ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini makin seru. Mudah-mudahan nanti ada lagi topik-topik yang lebih seru dari Pak Jamino. Baik, terima kasih Pak Jamino dari semua yang kita bahas pada malam hari ini dengan tema 5 level kepemimpinan. Mungkin ada tambahan tadi, kalau ada diberikan sebagai closing statement, sekalian ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak Widi, terima kasih. Baik Pak Sam, sebagai closing statement ya, jadi menjadi pemimpin itu nggak mudah ya. Kita harus dengan kerendahan hati, kita harus banyak belajar. Referensi utama memang bagi saya adalah Alkitab. Alkitab itu adalah sumber semua ilmu, buku di atas segala buku. Jadi apapun posisi kepemimpinan kita, seperti yang tadi ditulis oleh Maxwell, Dr. John Maxwell, itu saya pikir kalau kita mau belajar tentu kita bisa, ya tentu kita dengan minta hikmat Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, kita akan bisa menjadi pemimpin apapun di level kita masing-masing, baik di gereja ataupun di sekuler. Oke, saya kira itu. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, kesempatan yang indah kami boleh belajar firman-Mu Tuhan, khususnya adalah kepemimpinan kami anak-anak-Mu, apapun posisi yang dipercayakan kepada kami Tuhan, kami mau menjalankannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang malam hari ini mengikuti kelas ini Tuhan, kiranya apa yang disampaikan boleh kami terapkan, kami lakukan Tuhan, karena firman-Mu itu sungguh luar biasa. Engkau yang sendiri yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita akan pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, boleh menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Widi, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming atau di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu yang berpartisipasi. Sampai di sini pelajaran kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.